لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin, yang kami hormati seluruh pengurusnya, seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Malam ini tidak ada pembagian doorpress, tidak ada. Malam ini tidak ada pembagian doorpress. Enggak. Soalnya alhamdulillah luar biasa para jemaah bisa hadir duduk di tempat ini. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan dalam hari ini bisa bermujalasah bersama-sama. Semoga panjenengan kita duduk malam hari ini, duduk di majelis ini, Allah jadikan wasilah penebus daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa qimu fid darain amin. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu, malam hari ini kita akan mengkaji tentang kitab Nasaihul Ibad. Isinya adalah nasihat-nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat dari para sahabat, nasihat dari para tabi'in, nasihat dari para ulama salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kemarin, maksudnya bulan kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Barang siapa yang masuk waktu pagi, dia tidak memiliki niat zalim kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Dan kemudian apabila orang tersebut masuk pagi, kemudian dia memiliki niat untuk membantu orang yang terzalim, orang yang dizalimi, juga mengusahakan menekani hajat-hajatnya orang muslim, juga kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Orang yang masuk waktu pagi punya niat untuk membantu orang yang dizalimi, ingin memenuhi hajatnya orang muslim, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pahala kepadanya seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Kita tahu al-hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa illa al-jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernasihat lagi kepada kita. Ibadah yang paling dicintai di sisi Allah adalah memberikan manfaat itu manusia kepada manusia yang lain. Dan paling utamanya amal, perilaku amal, paling afdolnya amal adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hatinya orang mukmin lainnya. Dengan cara apa dia bisa memberikan kebahagiaan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa memberikan kebahagiaan kepada mukmin lain dengan menghilangkan rasa lapar bagi mereka. Juga bisa memberikan kebahagiaan ke dalam hatinya dengan menghilangkan kesusahan-kesusahan yang ada di dalam diri mereka. Juga bisa memberikan kebahagiaan kepada hatinya mukmin lain dengan membayarkan utang mereka. Kira-kira kalau utang
panjenengan dibayarkan oleh orang lain, senang tidak Pak? Ibu-ibu senang tidak? Kalau hutangnya seumpamanya punya hutang, tapi saya yakin insya Allah lingkungan Masjid Al-Muttaqin Allah makmurkan, Allah sejahterakan. Tidak Ustaz belum sejahtera, insya Allah besok-besok karena rajin ke Masjid Al-Muttaqin Allah bukakan rezeki-rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaslatan la syai'a ahbasu minhuma. Ada dua perilaku yang tidak ada yang lebih buruk dari dua perilaku itu. Apa dua perilaku ini yang tidak ada tandingan keburukannya? Yang pertama adalah asyirku billah. Orang yang syirik kepada Allah, percaya ada kekuatan tandingan selain Allah, percaya ada Tuhan yang memberikan makanan, memberikan rezeki, memberikan kehidupan selain Allah, maka tidak ada perilaku yang paling buruk selain ini. Ini adalah terburuk. Kemudian yang kedua adalah waddur lil muslimin, memberikan bahaya, memberikan mudarat kepada muslim lainnya. Kalau kita hari ini memberikan mudarat kepada tetangga kita, memberikan bahaya kepada lingkungan kita, maka pada saat itu kita sedang melakukan perilaku terburuk yang tidak ada tandingan keburukan yang selain itu. Kalau ada orang lain yang melakukan buruk kepada kita, minta perlindungan kepada Allah. Allah yang melindungi kita. Biarlah mereka yang menghakimi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di lingkungan kita sudah berbuat enak, sudah sopan sama tetangga, sudah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan sampai mengatakan jenengan tidak akan ada gangguan. Akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya. Cuma hari-harinya penuh dengan kebencian daripada orang-orang kafir. Orang banyak memusuhinya padahal dia dikenal dengan orang yang paling akhlaknya terpuji, orang yang paling jujur bisa dipegang omongannya, sampai orang lain menitipkan barangnya, orang kafir menitipkan barangnya, saking terpercayanya Rasulullah SAW, ia titipkan kepada Rasulullah. Sampai detik ketika Rasulullah SAW mau dibunuh ketika mau hijrah, Rasulullah masih memegang kepercayaan, memegang kekayaan orang musyrik pada saat itu. Artinya harta-harta mereka yang takut dicuri itu dititipkan kepada yang namanya Muhammad. Pada saat mau hijrah, Rasulullah SAW titipkan kepada sahabatnya untuk disampaikan, dikembalikan barang-barang. Hatta mau dibunuh saja, Rasulullah SAW masih dipercaya sebagai orang yang paling jujur di muka bumi. Tapi kenapa masih dibenci? Itulah kerjaannya nafsu dan setan. Artinya saya ingin menyampaikan kepada panjenengan sudah sholat 5 waktu di masjid, panjenengan sudah datang dahulu sebelum orang datang, sebelum datang ke masjid, panjenengan mudah-mudah duluan ke masjid ini. Panjenengan di lingkungan sudah melakukan sebaik-baik perilaku, tapi kok masih ada yang nyakitin saya. Tenang, orang lain menyakiti panjenengan karena ingin meninggikan derajat panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai panjenengan berubah karena ada ujian batu kerikil yang tidak berarti itu. Baik, kita tidak boleh memberikan bahaya
fi abdanihim aw amwalihim, di dalam fisik mereka, fisiknya orang muslim, fi abdanihim aw amwalihim, atau harta mereka. Kita tidak boleh memberikan bahaya kepada lingkungan yang sesama muslim dari segi fisiknya, badannya, ataupun hartanya. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khaslataini, sesungguhnya fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, sesungguhnya perintah Allah Ta'ala tarji'u ila khaslataini, akan kembali kepada dua perkara. Apa yang pertama adalah at-ta'dimu lillahi, at-ta'dimu lillahi ta'ala. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wasyafaqatu li khalqihi, yang kedua adalah asyafaqah, belas kasih, memberikan kasih sayang li khalqihi, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya perintah Allah itu akan kembali ke dua perkara. Yang pertama adalah at-ta'zim lillah, memuliakan Allah. Yang kedua adalah sayang kepada makhluknya Allah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ketika panjenengan kita semua mengamalkan perintah Allah ini, pertama sebenarnya kita sedang mengagungkan Allah karena mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, akan memberikan manfaat kepada makhluknya Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada makhluk. Wa'atilu, di dalam Al-Quran, wa'atuz zakat, datangkanlah zakat, bayarlah zakat. Zakat yang panjenengan bayar itu, Pak, kira-kira diberikan kepada Allah, diambil manfaat tidak oleh Allah? Tidak. Siapa yang ambil manfaat daripada zakat? Manusia, orang muslim, itu yang mengambil manfaat daripada zakat, Pak. Makanya di dalam kitab Fiqhul Wajib dikatakan, kalau di suatu negara orang Islamnya patuh membayar zakat, maka suatu negara itu akan jauh dari pembunuhan yang disebabkan karena lapar. Kenapa? Karena orang lapar itu akan terpenuhi, hilang kelaparannya karena ada muslim lain yang memberikan zakat kepadanya. Satu sisi kita mengamalkan ini, mengagungkan Allah. Satu sisi kita sayang kepada manusia, makhluknya Allah. Di dalam ayat yang lain, wa qaulihi ta'ala, ushkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan muliakan dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu kira-kira ngambil manfaat tidak Allah? Tidak. Tapi panjenengan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, satu sisi mengagungkan Allah karena Allah memerintah kita, satu sisi kita memiliki kasih sayang kepada kedua orang tua. Ruya Al-Uwais Al-Qarni annahu qala, diceritakan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini selalu kita dengar ceritanya, yang membawa mempopong orang tua, ya. Uwais Al-Qarni beliau adalah dari golongan tabi'in, para pemimpin tabi'in di dahulu. Annahu qala, bahwasanya Uwais Al-Qarni ini memberikan nasihat kepada kita. Marartu fi ba'di siyahati, saya berjalan, fi ba'di siyahati, di sebagian kehidupan saya,
di sebagian perjalanan saya birahibin bertemu dengan pendeta, karena masih zaman Rasulullah itu kan yang bisa diambil nasihatnya biasanya ahlul kitab. Para pendeta-pendeta itu dulu bisa diambil nasihat. Karena yang mengetahui bahwa akan ada nabi terakhir, rasul terakhir juga adalah para pendeta. Yang kemudian pertaruhannya adalah pendeta itu akan masuk Islam atau tidak ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ciri-ciri akan adanya rasul terakhir itu mereka yang tahu ciri-cirinya. Makanya ketika Uwais Al-Qarni ini bertemu dengan pendeta, fakultu, kemudian saya bertanya, Uwais Al-Qarni ini bertanya kepada pendeta itu, ya Ibu, wahai pendeta, ma'awwal darajatin, apa saja permulaan derajat yarqahal muridu, yang menaikkan, yang bisa ditempuh oleh seorang murid, orang yang sangat berkeinginan. Kemudian apa kata pendeta itu? Raddul madhalimi, kembalikanlah barang-barang yang engkau ambil secara zalim. Raddul madhalimi, kembalikanlah barang-barang yang engkau ambil secara zalim. Wa hifdhud dhahri, dan meringankan beban minat tabi'ati, dari tanggungan. Fa'innahu la yus'atu lil 'abdi amalun, fa'innahu, maka sesungguhnya la yus'atu li 'abdin amalun, tidak akan dinaikkan bagi hamba suatu amal, wa 'alaihi tab'atun aw matlumatun, wa alaihi, maka wajib atas abdun tabi'atun, yaitu ada tanggungan dosa, aw madlumatun, atau berbuat kezaliman. Bagaimana kata Uwais Al-Qarni untuk bisa meninggikan kerajaan? Maka dijawab oleh rahib atau pendeta tadi, yang pertama, kembalikan barang-barang yang telah engkau ambil secara zalim. Yang kedua, ringanlah tanggungan yang engkau bawa, tanggungan yang pernah engkau menyakiti orang lain, minta maaf. Yang pernah engkau berbuat dosa, minta maaf. Kepada Allah minta maaf. Hablu minallah, hablu minannasnya engkau hilangkan, sehingga engkau ketika berjumpa dengan Allah, engkau tidak punya beban apa-apa. Karena sesungguhnya amal tidak akan bisa dinaikkan kepada Allah, tidak bisa diterima oleh Allah ketika amal itu dipenuhi dengan tanggungan dosa. Selain tanggungan dipenuhi dengan tanggungan dosa, juga dipenuhi dengan perbuatan zalim. Ini adalah nasihat daripada siapa? Daripada Uwais Al-Qarni. Wal maqalatu tsaniyatu, dan adapun nasihat yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat ini datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi alaihi salam. Ini makalah yang kedua, tadi termasuk makalah yang pertama, sekarang adalah makalah yang kedua. Apa? Alaihi salamu. Qala Nabi alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama." Wajib atas kalian duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu. Duduk satu majlis bersama ulama, wajib atas panjenengan semua.
Siapa yang disebut dengan ulama? Orang yang alim, ay amilina, orang yang mengamalkan ilmunya. Wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan pembicaraan orang ahli hikmah. Pertama, kita diperintah oleh Rasulullah duduk bersama ulama yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, mendengar perkataan ahli hikmah. Siapa ahli hikmah ini? Al-alimina bidatillahi ta'ala, orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Al-musibina, yang senantiasa tepat fi aqwalihim, di dalam perkataan-perkataannya, wa af'alihim, dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, hendaklah kalian, kita semua duduk bersama ulama dalam satu majlis, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang yang ahli hikmah. Siapa orang yang ahli hikmah itu? Orang yang selalu tepat di dalam ucapan dan perbuatannya, orang yang mengenal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil qalbal mayyita, yuhyil qalba, menghidupkan hati al-mayyita, yang mati, binuril hikmati, dengan cahayanya ilmu hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hati kita yang mati dengan cahaya-cahaya ilmu, ay al-ilmin nafi'i, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, kama yuhyil arda, kama yuhyi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan al-arda, pada bumi, al-arda, pada bumi, al-maitata, yang mati, yang gersang, bima'il matari, dengan air hujan. Orang Pak, kalau mendengarkan nasihat dari para ahli hikmah, hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menghidupkan bumi-bumi yang mati dengan dihidupkan dengan hujan. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perkataan Imam Ghazali membagi hati itu dengan 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang sehat. Hati yang sehat ini Pak akan memberikan keselamatan kepada kita. Tanda kita hatinya sehat, imannya kokoh, ahli bersyukur, tidak serakah, kehidupannya tentram, ibadahnya nyaman, banyak zikir, kebaikan-kebaikan itu selalu dijalankan. Ketika dia melakukan kesalahan, karena belum tentu orang yang hatinya hidup kemudian jauh dari salah. Tidak. Kita sudah mempelajari di bab pertama bahwa manusia itu pasti siang dan malam itu melakukan kesalahan. Maka minta ampunlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuninya. Artinya kalau orang yang hatinya lagi hidup, lagi sehat, bukan berarti akan lepas dari yang namanya kesalahan. Akan tetapi kalau dia melakukan kesalahan, dia ketika sadar bahwa dia melakukan kesalahan, maka dia segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ketika hati yang sehat itu tidak dirawat oleh kita dengan zikir, dengan rasa syukur dan semacamnya tadi itu, kemudian bisa hati yang sehat itu akan menjadi sakit. Orang yang hatinya sakit tetap memiliki keimanan, tetap ibadah kepada Allah, tetap ada pahala, namun masih ada noda-noda maksiat dan ada noda-noda dosa di dalam diri kita, di dalam hati kita. Apa tanda-tandanya hati kita sedang sakit, Pak? Apa tanda-tandanya hati kita sedang sakit? Di antara tanda-tandanya adalah selalu hati kita gelisah, selalu tidak ada ketenangan, mudah marah, tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, susah menghargai orang lain, kehidupannya tidak nyaman, penderitaannya seakan-akan dia menderita lahir dan batin. Itu tanda-tanda hati kita sedang sakit. Hati-hati kalau sedang sakit panjenengan tidak panjenengan hidupkan kembali, tidak cepat-cepat panjenengan bawa ke dokter. Tapi hal-hal yang demikian tidak bisa dibawa ke dokter Mutia Medika Permata, pokoknya rumah sakit sekitar nggak bisa, Pak, karena urusan dengan hati. Beda urusan hati bocor. Ini beda. Ini kalau panjenengan hati memiliki tanda-tanda seakan-akan panjenengan cepat marah, selalu seakan-akan suami selalu salah di mata perempuan atau sebaliknya, perempuan selalu salah di mata laki-laki. Ini tanda-tanda. Cepat evaluasi. Jangan-jangan hati kita sedang dalam keadaan sakit. Kalau keadaan sakit ini panjenengan tetap lakukan, tidak pernah panjenengan usaha untuk hidupkan, maka kemudian hati itu akan mati, akan meninggal. Isdat, kata orang Jawa. Isdat, ya. Kata orang Jawa isdat. Apa? Tidur, tilang, mati, wafat. Jadi ketika hati kita sakit, kita tidak rawat dengan zikir, tidak rawat dengan ibadah malam, tidak rawat dengan kebaikan-kebaikan lainnya, maka tunggu itu akan suatu saat akan menyebabkan hati kita mati. Kalau sudah hati mati, berarti kita sudah keras, mati rasa, nasihat dari siapapun tidak akan didengar. Dan memang itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mutaffifin, idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dulu. Jadi ketika diceritakan tentang hasanah-hasanah keilmuan Rasulullah, itu hanyalah dongeng. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali-kali tidak. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang mereka lakukan itu sedikit demi sedikit yang panjenengan anggap itu biasa saja akan menutupi hati panjenengan sehingga hatinya akan mati, sehingga hatinya akan keras, dan panjenengan walaupun kebenaran ada di hadapan panjenengan,
kebenaran itu tidak akan masuk kepada sanubari. Apalagi yang paling kita takuti adalah sudah hati kita mati, kemudian karena perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mata kita ditutup oleh Allah, telinga kita ditutup oleh Allah, hati kita ditutup. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada caranya untuk bisa menghidupkan kembali, seperti biasanya yang kita dilakukan itu apa? Tombol hati. Ada kan? Di antaranya di dalam kitab Kifayatul Atqiyah karya Syekh Abu Bakar, pertama untuk menghidupkan hati yang mati, untuk mensehatkan kembali hati yang mati, yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan menghayati arti dan maknanya. Artinya mentadabburi, baca Al-Quran pelan-pelan saja. Kedua, membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang, sering berpuasa, makan tapi tidak berlebihan. Makan hanya dijadikan sebagai pelengkap untuk ibadah. Kita hidup di dunia ini, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di dunia ini tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Tapi kita oleh Allah diberikan kenikmatan bisa ngumpul sama keluarga, bisa main ke mall, bisa rekreasi ke tempat-tempat yang ramai sehingga bisa berjaman kita, bisa kerja di pabrik-pabrik, bisa buka usaha. Itu bonus. Makanya kehidupan kita, Pak, jangan sampai kembali seakan-akan kita hidup untuk kerja, ya. Padahal sebenarnya kita ini hidup untuk ibadah. Ibadah tidak akan sempurna kalau kita tidak punya harta. Karena di dalam fikih kita diajarkan bagaimana menutup aurat, bagaimana berpenampilan bagus. Kalau tidak ada duit kan nggak bisa, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, beribadah di waktu malam, baik untuk melaksanakan sholat, baik dengan cara membaca Al-Quran, baik dengan cara zikir dan sebagainya. Karena orang dekat dengan Allah itu tidak melulu dengan cara sholat, Pak. Tidak saja dengan cara tahajud. Kalau dia suka baca Al-Quran, hajar dengan Al-Quran. Kalau dia tidak suka selain waktu, tidak suka sholat seperti sholat sunnah, tahajud mutlak dan sebagainya, hajar dengan zikirnya. Yang penting yang buat panjenengan nyaman untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah itu semua akan menjadi wasilah kita dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya di waktu sahur. Waktu sahur itu luar biasa, Pak. Dekatkan Allah dengan cara-cara yang panjenengan nyaman untuk lakukan. Zikir kah, ngaji kah, yang minimal sambil ngerokok. Kalau panjenengan ngerokok sambil mikir, wah, bumi ini betul-betul indah. Ngelihat anaknya sudah bangun, alhamdulillah, Engkau ciptakan anak yang diamanatkan kepada saya. Jadikan itu semua di lingkungan itu bisa mendatangkan kedekatan hati panjenengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, berkumpul dengan orang-orang soleh yang dapat membimbing panjenengan ke jalan yang lebih benar. Saya awal membaca kitab ini di tempat ini, saya katakan kepada panjenengan, saya tidak punya kapasitas untuk memberikan nasihat kepada panjenengan. Saya di sini hanya membacakan kitab Nasaihul Ibad ini yang memberikan nasihat kepada panjenengan. Biarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah ulama-ulama terdahulu, salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in. Semoga nasihat-nasihat itu masuk kepada saya secara pribadi dan kepada kita semua bisa mengambil manfaat
kepada kita dari nasihat yang kita baca ini. Izin menyelesaikan hadis ini ya, soalnya sudah mulai lihat jam. Wa fi riwayat At-Tabrani an Abi Khalid an Abi Hanifah, di dalam riwayatnya At-Tabrani diceritakan dari Abi Hanifah, jalisul kubara, jalisul, duduklah kalian al-kubara dengan orang-orang besar. Siapa orang-orang besar yang dimaksud orang besar ini? Orang yang berpengalaman. Wasailul ulama'a, dan bertanyalah kalian kepada para ulama. Wa khalidul hukama, dan berbaulah kalian dengan orang ahli hikmah. Duduk bersama, berbaur. Jadi di dalam hadis ini kita diperintahkan duduk dengan orang para pembesar, bertanya kepada ulama, berbaur dengan orang ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu orang yang mengenal Allah, orang yang benar dalam perkataannya, benar dalam sikapnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubara. Jalisil ulama, duduklah engkau bersama ulama, wa sahibil hukama, bertemanlah dengan ahli hikmah, wa khalidil kubara, dan bergaulah dengan orang-orang besar, orang-orang yang berpengalaman. Yakni fa'inal ulama'a salah satu aksami, sesungguhnya ulama itu dibagi menjadi 3. Al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, yang pertama adalah ulama yang paham tentang hukum-hukumnya Allah. Wa hum ashabul fatwa, sesungguhnya yang dimaksud sesungguhnya ulama biahkamillahi ta'ala ini ashabul fatwa, orang yang berhak untuk memberikan fatwa. Ini halal, ini haram, ini jaiz, mubah, ini makruh. Ini adalah kerjaan ulama, ulama yang mengerti tentang hukum. Wa ulama'u bidatillahi faqat, dan ulama yang hanya mengenal Allah saja. Wa humul hukama, dan orang yang hanya mengenal Allah saja itu disebut dengan ulama ahli hikmah. Fa fi mudakhilatihim, maka di dalam bergaul dengan ahli hikmah ini, tahdhibun lil akhlaqi, akan membersihkan karakter. Orang yang biasa bersama dengan orang ahli hikmah, etikanya akan menjadi bagus, karakternya menjadi karakter baik, tabiat yang buruk bisa ditata, dititi, dibawa, dibimbing oleh ahli hikmah, sehingga tabiat yang buruk akan sedikit demi sedikit menjadi baik. Li'annahum asyraqat qulubuhum, karena sesungguhnya orang ahli hikmah itu hatinya bersinar. Bersinarnya dengan apa? Bima'rifatillah, dengan mengenal Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan jiwa-jiwa mereka ahli hikmah ini bercahaya, bersinar dengan sinarnya keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal ulama'u bil qismaini, ulama yang ahli hukum tapi juga ulama yang mengenal Allah. Wa humul kubara'u, nah ulama yang mengenal Allah, ulama yang tahu hukum ini disebut dengan kubara, ulama yang berpengalaman karena tahu semuanya, kenal Allah, tahu hukum-hukum. Fa inna mukhalatata ahlillahi, dan sesungguhnya bergaul dengan orang yang ahli kenal dengan Allah, tuksibu ahwalan saniyatan,
Sesungguhnya orang yang berbaur dengan yang ahli kepada Allah itu tuksibu menghasilkan ahwalan saniyatan, sikap yang mulia. Wan naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Adapun mengambil manfaat dari melihat ulama, dari perhatian ulama, dari lirikan ulama, fawqa naf'i bil lafzi, lebih bermanfaat daripada menggunakan lisan, daripada menggunakan omongan. Faman nafa'aka lafduhu nafa'aka lafduhu. Barang siapa yang mengambil yang bermanfaat kepadamu lirikannya, perhatiannya, maka lafadznya, lisannya akan memberikan manfaat kepadamu. Wa man lafala, dan apabila tidak demikian, tidak memberikan manfaat secara perhatian, tidak mendapatkan manfaat secara lafadznya. Wa man lafala, apabila tidak mengambil manfaat dari perhatiannya, maka dia tidak akan mengambil manfaat secara lisan. Wa kana Suhrawardi yatufu fi ba'di masjidil khair. Ada seorang yang bernama Suhrawardi. Dia keliling di sebagian masjid di Khair, di Mina. Yatasaffaku, beliau ini mencari al-wujuha, wajah-wajah. Faqila lahu, kemudian dia berkata, faqila lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, fihi, di dalam perbuatan yang ia lakukan mencari wajah-wajah itu. Faqala, kemudian As-Suhrawardi ini menjawab, inna lillahi ibadan idza nadharu ila syaksin aksamuhu syahadatan. Idza nadharu, ketika melihat seorang hamba, idza nadharu, ketika melihat hamba-hamba, ila syaksin, kepada seseorang, aksabuhu, maka memberikan kepadanya syahadatan, kebahagiaan. Fa'ala atlubu dzalika, maka sesungguhnya aku sedang mencarinya. Al-Imam Muhammad Nawwab bin Umar Al-Jawi ini menceritakan kisah seseorang yang bernama Al-Imam Suhrawardi ini keliling di sebagian masjid di Khair, di Mina. Beliau itu selalu mencari wajah, karena tadi itu kan biasanya kata As-Suhrawardi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki hamba di mana kalau kita melihat wajahnya akan nampak, akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita sering, Pak, kalau kita melihat kepada tokoh yang kita cintai, kiai, ya kalau ada yang cinta Habib. Kalau yang cinta nggak cinta Habib, cinta kiai Nusantara, ya kiai Nusantara aja yang dilihat. Dari wajah yang demikian itu, ketika kita lihat wajahnya, orang yang soleh yang kita lihat itu biasanya memberikan kebahagiaan tersendiri kepada kita. Makanya tadi itu nasihat dengan qalbu itu terkadang ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu dengan lirikannya saja. Dengan lirikannya saja kita bisa mengambil manfaat. Tapi kalau dengan lirikannya saja kita tidak bisa mengambil manfaat, maka jelas dengan lisannya pun kita tidak akan bisa mengambil manfaat. Kenapa, Pak? Jangankan sampai kita mengambil manfaat dari lisannya, melihatnya saja, enggak, tidak mau. Pak, enggak mau kalau sama ustaz itu, enggak mau ketemu saja, enggak mau kan? Apalagi mau berjumpa dengannya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga nasihat-nasihat yang kita sampaikan ini, yang saya bantu baca ini, bermanfaat di kehidupan kita dan menjadi saksi kita kelak yaumul qiyamah. Apabila ada yang muskil, kita nanti duduk di pojok sana biar tidak mengganggu kepada jamaah yang lagi yang akan melaksanakan sholat isya. Dan insyaallah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
pertahankan kebaikan-kebaikan panjenengan dulu di majlis ini. Ini yang dicatat oleh Allah. Man kana yawmu khairan min amsi fa huwa. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Faman kana yawmuhu mithla amsi fa huwa. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yawmuhu sirran min amsi, lebih jelek, sirran min amsi, lebih jelek dari kemarin, fa huwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena panjenengan sudah bergabung dengan kita di majlis ini, pertahankan semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan keridhaan, dan bukan hanya didapatkan panjenengan, didapatkan oleh keluarga panjenengan menjadi keluarga yang ahli ibadah, ahli taat, ahli duduk di dalam majlis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.